Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bab 4 ya. Halaman 156 sampai 178. Silahkan kalian buka dulu halaman 156 sampai 178 tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita membahas ke sistem organ pencernaan manusia, kita harus mengetahui dulu yang namanya nutrisi. Nutrisi itu merupakan kandungan yang kita makan, kandungan yang ada di dalam makanan yang kita makan untuk menunjang pertumbuhan kita. Nah, biasanya nutrisi ini menghasilkan yang namanya energi bagi tubuh kita. Energi ini memiliki satuan yaitu kalori. Biasanya dalam 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori atau sebanding dengan 4200 joule. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah usia. Nah, jadi usia ini sangat berpengaruh terhadap energi yang kita perlukan dalam tubuh kita. Misalkan seorang bayi dengan seorang remaja, otomatis beda kan. Yang bayi itu biasanya cuma berbaring saja di tempat tidur, sedangkan si remaja dia berlari, bermain, bekerja, atau bahkan bekerja. Nah, jadi dia memerlukan energi yang cukup besar dari si bayi. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga membedakan energi antara satu orang dengan yang lain, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yaitu aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan itu maksudnya misalkan profesi seorang guru itu berbeda dengan seorang petani. Energi yang dibutuhkannya itu cukup berbeda ya. Misalkan guru yang hanya bekerja di kantor, tidak berpanas, sedangkan petani dia bekerja di sawah, itu membajak sawah. Otomatis energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu lebih besar petani mungkin ya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Silahkan kalian buka halaman 164 nomor 1 164 ya. Nah, 63 dan 64. Nah, di sini ada tabel energi sehari-hari. Lalu ada tingkat aktivitasnya, daftar menu makanan, dan ini soalnya nomor 1. Kita coba nomor 1 dulu ya. Nah, jadi di sini Dayu adalah pelompat tinggi berusia 19 tahun. Dayu ya, berarti Dayu itu adalah nama laki-laki kan. Nah, Dayu berarti seorang laki-laki. Lalu dia seorang pelompat tinggi. Pelompat tinggi itu adalah pekerjaannya olahragawan. Olahragawan itu termasuk ke dalam kategori berat. Berarti kita perhatikan di sini ya, ini laki-laki dan di sini berat. Oke, sekarang umurnya berapa? Umurnya adalah 19 tahun. 19 tahun berarti dia masuk ke kategori sini. Berarti yang 3000 ini kan. Berarti siapa tadi? Dayu ini memerlukan nutrisi sebesar 3000 kilokalori. Oke, tuliskan ya. Dayu memerlukan 3000 kilokalori. Nah, di pertanyaannya, warung tersebut menyediakan harga spesial.
Dayu menyimpan catatan apa yang dia makan setiap hari. Setelah dihitung total asupan kalori dari sarapan pagi dan makan siang itu 1700. Nah, jadi kan ini 3000 ini dalam dia sehari. Kalau dia sudah makan pagi dan siang, pagi siangnya 1700 kilokalori. Nah, kita disuruhnya untuk mencari daftar menu makanan untuk dia makan malam. Nah, makan malam berapa? Sedangkan di sini pengaturannya, Dayu tidak ingin total asupan energi dalam tubuhnya berkurang 500 kilokalori dari total kalori yang direkomendasikan, dan dia tidak mau juga bertambah 500 kalori sehingga dia bertambah gemuk. Dia tidak mau kurus dan tidak mau gemuk ya. Jadi kita akan mencari daftar menu menu makanan yang mengandung nutrisinya. Di sini kan sudah ada ini menu makanan dan jumlah-jumlah nutrisi yang diperlukan. Oke, kita hitung dulu ya ini. Jadi 3000 ini kan dalam dia sehari dikurang 1700, hasilnya adalah 1300 kilokalori untuk dia makan malam. Nah, jadi kalian tinggal milih saja menu makanan yang tidak boleh kurang dari 500 dan tidak boleh lebih dari 500. Berarti kalau kurang kan kita tidak boleh mencari 800 atau 1800, tidak boleh ya, karena ini kalau ini dia nanti kurus, kalau ini dia nanti gemuk. Jadi kita harus mencari makanan yang sekitar ini ya, tidak boleh kurang dari ini, tidak boleh lebih dari ini berarti ya. Oke, di sini ibu akan memilih yang pertama sup sayur. Di sini di buku ini sup sayuran satu mangkoknya 110 kilokalori. Berarti kita tulis aja di sini satu sup sayur 110. Terus ada apa lagi kira-kira? Ayam goreng. Oke, boleh. Satu potong ayam goreng. Kalorinya 307. Ini sup sayur satu mangkok ya. Yang ini satu potong. Terus telur goreng misalkan 102 kalori. Kalian bisa lihat aja di tabelnya tadi. Terus nasi putih 400. Ini semuanya kilokalori ya. Terus ibu mau minumnya teh, satu gelasnya 80 kilokalori. Dan terakhir pisang goreng 170 kalori. Nah, jika dijumlahkan ini hasilnya adalah 1169 kilokalori. Oke, berarti boleh ya. Dia tidak lebih dari sini dan tidak kurang dari sini. Berarti dia boleh makan malamnya yang ini. Kalian tinggal pilih aja mau menu makanan yang mana. Oke. Itu tadi contohnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita selanjutnya lanjut ke jenis nutrisi. Tadi itu kan tentang nutrisi, sekarang tentang jenis nutrisi. Nah, jenis nutrisi itu ada berbagai macam ya. Makanan yang kamu konsumsi itu seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, namun harus mengandung nutrisi dan gizi. Nutrisi dan gizi itu adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan dan pertumbuhan kalian. Nah, ada berbagai jenis nutrisi, yaitu yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat yang B adalah lemak, C protein, D vitamin, E mineral, dan yang terakhir adalah air.
Nah, jadi ada beberapa jenis makanan yang harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air agar dapat mencukupi kebutuhan energi di dalam tubuh kalian. Oke, kita bahas satu-satu. Karbohidrat itu, contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah yang pertama beras, gandum, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Yang kedua adalah lemak. Lemak di sini bisa terbagi menjadi dua, nabati dan hewani. Kalau nabati itu berasal dari tumbuhan, sedangkan hewani itu berasal dari hewan. Kalau lemak nabati itu biasanya dari minyak kelapa, kacang-kacangan, kentang, sayur, minyak kelapa sawit biasanya ya. Oke, yang kedua ada hewani. Hewani itu biasanya dari daging, susu, ada keju, kuning telur, daging ayam, sapi, kambing. Oh ya, sorry ibu salah, ini salah lihat kan ya. Tapi di sini adalah alpukat. Dan protein itu sama aja kayak lemak, ada dari nabati, ada dari hewani. Kalau nabati itu biasanya tahu, tempe. Kalau hewani itu biasanya daging, ikan, telur, keju, dan lain-lain. Nah, kalau vitamin itu biasanya berasal dari buah-buahan atau sayur-sayuran. Contohnya misalkan vitamin C itu berasal dari jeruk, mangga, dan lain-lain. Mineral itu biasanya mengandung zat besi, zat seng. Itu biasanya dari telur, susu, kacang panjang, dan buah jeruk. Nah, sedangkan air, kalian udah pasti tahu air ini sih yang selalu kita konsumsi setiap hari. Harus, kalau tidak ada air kita akan mengalami yang namanya dehidrasi. Oke. Nah, jadi untuk